Oke, kami ucapkan selamat pagi kembali untuk Anda yang mungkin baru bergabung pagi hari ini. Untuk Anda yang sudah, mendengarkan Smart Happiness, Anda udah bisa dikatakan jadi pemenang karena pagi-pagi udah bangun pagi, Ya. terus Heeh. juga mendengar insight untuk belajar lagi menjadi, pribadi yang lebih berkualitas gitu ya dengan mendengarkan, insight-insight menarik dari Smart Happiness. Oke, kita belajar tentang bagaimana untuk menjadi pemenang, berkaca juga Hari Raya Idul Fitri kemarin kita juga merayakan kemenangan ya Pak Arfan, setelah, berpuasa sekian lama akhirnya kita menuju, hari yang dinanti-nanti seperti itu. Dan hari ini, tadi Pak Arfan sudah menyebutkan 2 mindset ya yang menarik gitu. Ada private victory, kita harus menyadari dulu dan juga, mempunyai kemenangan akan diri sendiri. Dan yang kedua tadi dari pikiran ya, Ya, harus kita periksa juga nih ya, kayak kesehatan fisik kita harus medical check up mungkin sering-sering ya Pak Arfan, apakah udah ada racun-racun ataupun hal-hal jahat yang masuk ke pikiran kita. betul. Next, untuk mindset berikutnya Pak Arfan yang harus kita bangun untuk menjadi seorang pemenang, apalagi Pak Arfan? Ya, puasa mengajarkan kepada kita mengenai pentingnya niat. Niat, oke. Ya, jadi sebelum puasa itu, ya kita itu kan waktu sahur itu berniat itu. Itu ada Betul, bacaannya, Audrey iya, ya, ada bacaannya. Tapi intinya adalah ada doanya maksud saya. iya. Intinya adalah eh, kita mengatakan pada diri sendiri, ya aku mau berpuasa hari ini, ya sampai nanti maghrib gitu, karena Allah gitu. Yes. Jadi itu kelihatannya sesuatu yang sederhana ya, Mhm. dan itu bisa menjadi sesuatu ritual belaka gitu. Tapi sesungguhnya itu sesuatu yang luar biasa sesungguhnya, ya karena niat itu kan adalah kreasi mental. Oke. Jadi dunia ini, penciptaan dunia ini itu selalu ada dua tahap. Jadi everything in the world is created twice. Mhm. Ya, segala sesuatu di dunia ini diciptakan dua kali. Yang pertama adalah mental creation. Yang kedua adalah physical creation. Ya. Jadi kreasi mental dulu gitu. Nah, kreasi mental itu adalah niat-niat ini, the power of intention. Mhm. Ketika kita berniat, kita jadi kuat gitu. Kenapa kita kuat itu? Dari jam setengah lima ya subuh sampai jam 6. Jadi Ya. kurang lebih itu 14 jam kok kita kuat menahan lapar gitu. Padahal kan tubuh kita kan perlu asupan. Ya. Kita bisa dehidrasi kalau kita kurang minum kan begitu. Kenapa kita kuat? Karena ada niat itu, the power of intention itu. Karena kita sudah berniat gitu. Ketika kita sudah berniat, maka sesungguhnya kita sudah menyetel ritme di dalam tubuh kita bahwa selama 14 jam itu kamu memang tidak akan makan, tidak akan minum selama 14 jam. Mhm. Udah disetel. Jadi ketika sudah disetel itu kita akan kreasi fisiknya akan mengikuti kreasi mental itu. Dan yang menarik adalah kalau kita jam 6 masih di jalan, Oke. sudah beduk, Yes. sudah buka, Heeh. terus terasa lapar itu. Padahal kita 14 jam itu kuat gitu. Kuat. 14 jam itu kuat. Tapi begitu kan saya beberapa kali dalam bulan puasa kemarin, Mhm. jam 6 itu masih di jalan, nggak bisa berbuka puasa, baru bisa berbuka puasa jam setengah 7. Oke. Padahal kan cuma setengah jam itu. Iya. Terlambatnya cuma setengah jam, tapi rasanya, wah saya udah lapar nih gitu. Wah saya udah haus sekali ya. Padahal sebelumnya kan 14 jam Kuat-kuat tuh aja. Mhm. biasa aja kok 14 jam kok cuma setengah jam aja kayak menderita gitu. Kenapa? Karena eh, alarm saya sudah disetel Oke. sampai jam 6 gitu. Dan Mmm. cara menyetelnya adalah gimana? Cara menyetelnya adalah dengan berniat itu. Di pagi hari itu kita berniat, berdoa gitu. Mhm. Ya. Jadi ini kan sebetulnya adalah sebuah rahasia kesuksesan kan. Kalau kita mau sukses, maka mindset kita harus disetel Mmm. gitu loh. Yes. Dan cara menyetelnya itu dengan niat, misalnya dengan mengatakan aku apa misalnya yang menjadi target Audrey apa misalnya contoh. Ambil contoh. Target mungkin bisa, ambil kursus, Pak Arfan, Kursus apa? kursus bahasa Korea. Ah, oke. Oke.
kursus bahasa Korea. Nah, Ah, setel oke. di kepala kita bahwa misalnya aku akan menguasai bahasa Korea dalam 1 tahun, misalnya begitu. Oke. Bisa dong 1 tahun? Bisa. Harus Bisa bisa. dong, iya. Dalam setahun aku akan menguasai bahasa Korea. Mhm. Nah, ketika kita setel di dalam kepala kita, itu sama dengan ketika kita berniat itu. Oke. Jadi nanti selama setahun, kalau nyetelnya benar, dan ini juga membutuhkan latihan, tapi selama sebulan penuh kita sudah dilatih setiap pagi berniat. Saya mau puasa, kuat, bisa. Betul. Jadi kita setel dulu, gitu. Jadi pertanyaannya, apakah sekarang sudah daftar, Audrey? Belum. Belum sebenarnya. Biasanya sampai akhir tahun belum daftar-daftar itu. Iya. Cuma keinginan aja ya. Sayangnya gitu ya Pak Tan ya. Nah, maka kita harus Niatnya menyetel ya. niatnya. Betul, betul. Kenapa aku perlu belajar bahasa Korea? Gitu kan? Itu harus dijawab dulu. Kenapa perlu belajar bahasa Korea? Emangnya kepingin jadi apa? What is your dream? Apa cita-cita Audrey? Kan seperti itu. Nah, kemudian oke, kapan aku akan mulai? Misalnya oke, aku akan mulai bulan depan, bulan Mei. Oke. Taruh di mindset kita. Ya. 1 Mei aku akan mulai. Disetel, benar-benar tanamkan pada diri sendiri. Bayangkan apa yang akan Audrey dapatkan kalau pinter bahasa Korea. Nah, itu. Nah, itulah yang namanya menanamkan niat. Itulah yang namanya menciptakan kreasi mental. Dan insya Allah bisa gitu. Saya sudah membuktikan gitu. Oke. Saya sudah membuktikan bahwa apapun yang saya niatkan, kalau diniatkan dengan benar, dibayangkan betul-betul kreasi mentalnya kayak apa, itu persis bisa kita lakukan dengan sebaik-baiknya gitu. Itu. Dan itu terbukti ketika kita berpuasa itu. Lewat jam 6 lapar. Betul. Karena nyetelnya cuma sampai jam 6. Sampai jam 6. Ya. Gitu. Kecuali kalau saya mengatakan, oh ya hari ini saya ingin berpuasa sampai jam 6:30. Gitu. Karena saya udah membayangkan bahwa nanti di jalan saya akan terlambat untuk pulang. Nah, itu sampai 6:30 oke itu. Jadi tubuh kita itu sebetulnya ritme tubuh kita itu akan mengikuti niat kita, akan mengikuti kreasi mental apapun yang kita ciptakan. Nah, kalau kita sudah tahu rumusnya seperti itu, ya sudah, berarti kita untuk mencapai kemenangan, ciptakan kemenangan di dalam pikiran dulu. Ciptakan kreasi mental yang sehebat-hebatnya dalam pikiran Anda. Dan nanti lihat apa yang terjadi pada diri kita, tindakan kita, perilaku kita akan mengikuti. Oke. Gitu. Yes ya. Oke, jadi niat ini penting dan harus ditarik dulu tujuannya apa supaya jangan sampai niat sekedar niat ya Pak Afan, nggak tahu mau arahnya kemana seperti itu namanya bukan berniat. Oh, itu bukan berniat ya? Kan sering kan kita dengar, ya. kan sering kali kita ngomong sama orang ya, ngobrol sama teman kita, kemudian kita bilang, lo nggak berniat sih gitu. Iya. Lo nggak niat nih namanya nih gitu. Jadi niat itu bukan sekedar mengatakan. Iya. Kalau Anda sekedar mengatakan, aku mau belajar bahasa Korea, itu bukan berniat namanya, itu keinginan. Betul. Tolong bedakan keinginan dengan niat gitu. Banyak sekali orang yang punya keinginan, tapi tidak pernah mencapai keinginan itu. Kenapa? Karena dia tidak bisa mentranslate, mengubah keinginan tersebut menjadi niat. Ya. Kalau udah niat itu, apapun akan dilakukan, Audrey. Itulah yang namanya niat. Orang yang sudah berniat itu nggak bisa dicegah gitu. Ya. Sehingga hati-hati kalau Anda berniat jahat. Karena berniat jahat pun nanti nggak ada yang bisa mencegah Anda. Dicegah dengan sistem yang berbagai, yang cukup ketat pun dia akan cari celah gitu. Yang namanya niat itu. Jadi kalau kita sudah tahu seperti itu, maka berniatlah yang baik. Itu Audrey. Karena nanti tanpa kita sadari, niat itu masuk ke bawah sadar. Nah itu. Oh, alam bawah sadar. Ke bawah sadar. Ya. Kalau keinginan, itu masih alam sadar. Alam sadar. Saya mau belajar bahasa Korea, itu alam sadar. Ya. Tapi kalau niat itu udah masuk dalam bayangan kita bahwa Audrey membayangkan apa nih sebetulnya. Mungkin pengen ngambil S2 di Korea misalnya gitu. Ya, atau punya bayangan tertentu mengenai Korea. Misalnya begitu. Jadi udah masuk ke dalam bawah sadar sehingga akhirnya ketika kita melakukan tuh kita udah nggak ada effort lagi gitu. Oke. Datang dari dalam, betul-betul datang dari dalam. Itu namanya niat. Jadi bedakan niat dengan keinginan. Betul. Itu. Oke, itu dia. Yang poin ketiga adalah niat ya. Nanti kita akan lanjut lagi ya Pak Arfan, masih ada 2 poin dan beberapa pertanyaan yang cukup menarik. Kita akan share nanti setelah break sesaat. Jadi pastikan tetap bergabung bersama kami dalam Smart Happiness sampai dengan jam 8 pagi ini. Baik, Solis, terima kasih untuk Anda masih bergabung pagi hari ini. Cukup ramai ya, yang pastinya yang ada di YouTube gitu ya. Ada juga yang mengucapkan mohon maaf lahir dan batin Pak Arfan dan juga Mbak Audrey dari Korea Selatan. Wow, ada Pak. Oke. Alawi Ahmad ya. ya. Apa namanya?
Pak Namanya siapa? Nawawi Ahmad Imtat. Oke, Pak Nawawi Ahmad ya. Oke, selanjutnya Lahir di Bapak Izin. WA kita juga dari Pak Sugeng, Minal Aidin wal Faizin, Pak Arfan, pagi Ya, hari ini sudah mulai produktif, katanya gitu ya, setelah pulang dari Semarang gitu ya. Wah, ini banyak yang mudik nih ya. Ada ya. yang mudik dari Palembang juga, ini kembali ke Bogor. Ada Ibu Susanti, ada yang dari, oh ini dari Surabaya ya, eh, kembali ke Tangerang. Ada Oke. Rini. Kita balik lagi ke mindset yang keempat. Ada apa, Pak Arfan? Ya, yang keempat adalah dalam perjuangan mencapai kemenangan itu ada banyak sekali godaan. Mhm. Ada banyak sekali godaan gitu ya. Nah, bagaimana kita bisa menang itu kuncinya ada pada satu kata. Oke, Fokus. fokus. Ya. Fokus ya. Jangan fokus pada godaannya. Mhm. Ya, yang harus kita fokus itu adalah pada cita-cita kita gitu. Jadi tanamkan di kepala kita itu apa yang menjadi cita-cita kita, apa yang menjadi keinginan kita. Itu yang harus ada di kepala kita gitu. Seringkali orang gagal itu karena dia pindah fokus. Ketika diganggu oleh orang lain, dia fokus pada gangguannya gitu. Ketika ada orang yang mengatakan sesuatu tentang dia, kamu nggak akan bisa kemana-mana, kamu mau jadi apa sih gitu misalnya. Dia fokus pada kata-kata orang itu dan dia percaya pada kata-kata orang itu. Itu namanya udah gagal fokus gitu. Nah, dalam hidup yang paling penting untuk mencapai kemenangan, kita selalu harus fokus. Fokus pada keindahan, kenikmatan, kebahagiaan kalau kita mencapai apa yang kita impikan itu. Ya. Gitu. Fokusnya ke sana, jangan kita ganti fokus. Dan memang mempertahankan fokus juga bukan sesuatu yang sederhana. Karena tugas setan di dunia ini adalah mengganggu fokus orang. Oke. Itu tugas setan loh. Jadi setan itu memang ditugaskan, itu memang jangan menyalahkan setan juga gitu Audrey ya, karena itu memang job desk-nya. Betul. Itu ada tuh di job desk setan itu ada tuh. Tugas dia memang mengacaukan fokus gitu, sehingga membuat sesuatu yang penting kelihatan nggak penting. Sesuatu yang tidak penting kelihatannya penting. Yes. Gitu. Jadi kita seringkali rancu gitu. Kita memperhatikan hal-hal yang nggak penting. Kenapa? Itulah peran dari setan membuat itu kelihatannya penting. Oke. Sebetulnya bukan penting, kelihatannya menarik gitu. Ya. Menarik perhatian kita. Sehingga kita menganggap, oh ini penting nih, perhatian kita teralihkan gitu. Jadi memang tugas setan itu adalah mengganggu fokus. Orang yang rajin beribadah, misalnya gitu ya. Orang yang rajin beribadah, kemudian fokusnya diganggu gitu. Dengan mengatakan bahwa, kamu ini adalah orang yang terbaik. Ya. Kamu ini adalah orang yang paling hebat gitu. Sehingga akhirnya muncul kesombongan gitu. Ya, jadi itulah tugas setan. Dan setan itu Audrey, setan itu tidak akan mengganggu orang yang gagal. Oke, justru yang mungkin punya kans untuk jadi pemenang ya, Pak. Ya, setan akan mengganggu orang yang hampir berhasil. Oke. Ya. Ini Audrey dikit lagi nih sebenarnya nih, dikit lagi nih gitu. Mau dipromosikan nih, dikit lagi nih. Ah, itu akan diganggu sama setan. Yang sudah menjadi followernya gitu. Orang-orang yang memang sudah gagal itu ya emang itulah tujuannya, sudah tercapai tujuannya. Justru ketika Anda hampir berhasil, fokus Anda dialihkan gitu. Itu Audrey. Jadi hati-hati dengan fokus. Kita harus mempertahankan fokus. Dan fokusnya harus terus ada di kepala kita sampai kita mencapai itu. Betul. Jangan terlena, jangan tergoda gitu ya. Oke, mungkin untuk mindset yang terakhir Pak Alvan karena waktu kita cukup terbatas. Apa nih Pak? Yang kelima. Silakan. Yang kelima adalah dengan berpuasa ini sebetulnya kita menyadari bahwa untuk meraih kemenangan yang paling penting sesungguhnya bukan faktor fisik tetapi faktor spiritual. Spiritual, oke. Nah, karena selama ini kita seringkali dirancukan dengan yang namanya fisik. Karena kita kan makhluk fisik nih. Seolah-olah kita ini adalah makhluk fisik. Ya, Arfan Pradiansa Anda bisa lihat seperti tampilan saya ini. Seakan-akan saya ini adalah makhluk fisik. Sehingga kita akhirnya terlalu mengagungkan kekuatan fisik.
Padahal kita tidak menyadari bahwa manusia itu hakikatnya adalah makhluk spiritual. Jadi si Arfan itu bukan yang Audrey lihat ini. Si Arfan itu adalah orang yang menghuni rumah yang Audrey lihat. Yang Audrey lihatnya adalah rumahnya. Yang saya lihat Audrey ini rumahnya Audrey. Nah, Audrey yang sesungguhnya itu ada yang menunggu rumah ini. Yang saat ini sedang menghuni rumah ini. Itu namanya Audrey yang sesungguhnya. Audrey yang kelihatan itu rumahnya Audrey. Gitu. Rumahnya Arfan gitu yang kelihatan itu. Nah, ketika kita menyadari itu, maka puasa itu sesungguhnya menyadarkan kita bahwa kunci kemenangan itu adalah pada sesuatu yang bersifat spiritual. Yang di dalam sebenarnya. Nah, dengan tubuh kita dilemahkan, kita tidak makan selama 14 jam, tubuh kita dilemahkan. Tapi dengan tubuh kita dilemahkan, maka muncul kekuatan yang tersembunyi dalam diri kita, itulah yang namanya kekuatan spiritual. Gitu. Sehingga kita bisa menyelesaikan sebulan penuh karena punya kekuatan spiritual. Jadi mudah-mudahan ini bisa menyadarkan kita bahwa untuk mencapai kemenangan, kita harus menyadari itu. Ada kekuatan yang seringkali kita tidak sadari tersembunyi dalam diri kita, padahal itu kuncinya. Dan itu harus diberi asupan gitu. Yang selama ini kita beri asupan tuh hanya diri fisik kita kasih makan, minum dan sebagainya. Kita kasih hiburan dan sebagainya. Itu ya hanya fisik kita. Spiritual itu karena kita nggak menyadari kita punya spiritual, maka kita seakan-akan membiarkan begitu saja gitu. Nah, sekarang dengan puasa ini kita sadar, itu loh kunci kemenangan itu spiritual. Gitu. Mari dekatkan diri kita kepada Tuhan. Ajaran agama apapun yang Anda anut, ya, Tuhan kita sama sebenarnya gitu. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi ini. Mari kita dekatkan diri kita kepada Tuhan. Karena ketika kita dekat pada sesuatu yang bersifat spiritual, maka kita menjadi manusia yang tidak bisa terkalahkan oleh siapapun gitu. Ya. Itu Audrey. Oke, jadi dari 5 mindset ini ya, smart listeners, yang mungkin kita bisa dapatkan dari berpuasa gitu ya, dan juga merayakan hari kemenangan. Semoga nggak hanya di bulan-bulan puasa aja ya Pak Arfan, bisa kita terapkan di kehidupan sehari-hari, baik dari hari ini sampai nanti mungkin ketemu lagi sama bulan puasa di tahun depan. Betul, jadi ujiannya itu, bulan puasa itu bukan ujian. Betul. Bulan puasa itu latihan. Latihan, ya. Ujiannya sekarang ini. Ya, jadi gimana smart listener, sudah siap ujian kah atau mungkin masih persiapan? Nah, nggak apa-apa ya. Yang penting mungkin Anda juga bisa ulang-ulang kembali video ini, bisa terapkan lagi 5 mindset yang sudah disampaikan oleh Pak Arfan. Begitu juga kalau misalnya Anda anggap 5 mindset ini kayaknya harus saya share gitu ya. Boleh juga share, silakan ke keluarga, ke kerabat Anda ataupun rekan kerja Anda supaya kita bisa sama-sama menang gitu ya. Jangan Anda sendiri yang menang, dia sendiri yang menang, tapi semuanya bisa sama-sama menang. Dan kami ucapkan terima kasih untuk Anda smart listeners yang sudah bergabung pagi hari ini. Terima kasih sudah bisa kembali menyimak Smart Happiness. Minggu depan kita akan ketemu lagi dengan topik yang sangat menarik. Waktunya kami pamit. Saya Audrey Juwana. Dan saya Arfan Pradiansyah. If you want to be happy, be happy now. Sampai jumpa.